harus online terus. Kan mau ketemu sama adik-adik di rumah. Pasti ada adik juga kangen kan sama Leselia, sama Lesefon? Iya, pastilah. Losen juga kangen sama adik-adik. Pasti pingin ibadah bersama-sama. Tapi jangan putus asa. Ada pengharapan. Lewat doa kita minta Tuhan menolong kita untuk bisa beribadah bersama-sama. Oh, jadi adik-adik harus tetap setia berdoa ya, meminta pengharapan kepada Tuhan agar pandemi ini cepat Berlalu. Iya, berlalu. Yuk adik-adik, kita ibadah hari ini, kita naikkan pujian Oh Sukacitaku. Ya adik-adik bangkit berdiri ya. Ya. Ikutin Lose ya gerakannya. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku ini penuh. Padanya ku berharap. Padanya ku berharap. Pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah. Padanya ku berserah. Engkau sungai kehidupanku. Pam 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 pam. Sekali lagi adik-adik. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berharap. Padanya aku berharap. Pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah. Engkau sungai kehidupanku. Pam 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 pam. Yuk kita berdoa dulu sebelum melanjutkan ibadah kita ya. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih hari ini kami bisa beribadah bersama-sama walaupun masih online, tapi kami percaya Tuhan kami akan bersama-sama beribadah secara onsite. Kami mohon Tuhan memimpin kami agar kami bisa beribadah bersama-sama lagi. Dan kami serahkan ibadah kami hari ini baik dari pujian, firman-Mu, semuanya menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami serahkan ibadah kami ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk adik-adik. Nah adik-adik, tahu nggak adik-adik, minggu ini adalah minggu Advent pertama. Iya. Sebelum kita masuk ke Natal. Iya, betul. Dengan tema Advent pertama ini pengharapan. Betul loh, Sir? Betul. Siapakah yang memberikan iman, pengharapan dan kasih? Tuhan kita Yesus Kristus. Iya, kita nyanyikan lagu Who Give the Faith. Ya adik-adik bangkit berdiri Kita yuk. Ikutin Lose ya gerakannya ya. Who give the faith for the papa faith? Who give the grace for the grace? Who give the
firman Tuhan. Ada seorang anak laki-laki yang sangat rindu agar virus COVID-19 ini cepat berakhir. Kira-kira pandemi ini kapan selesainya ya? Hai Givan, kamu kenapa? Kok murung banget sih? Semangat dong. Iya nih, Given. Kenapa? Kok kayaknya murung banget? Gak tau aku sini sekaligus muak. Maksudnya? Maksudku bisa pergi ke sekolah minggu, main sama teman-teman, kayak dulu lagi deh. Iya juga sih. Aku harapkan sama yang kamu harapkan. Aku rindu banget kayak dulu. Kira-kira kapan ya kita bisa kayak dulu lagi? Udah, jangan gitu. Kamu harus sabar. Kita juga mengharapkan hal yang sama, termasuk teman-teman yang juga ada di rumah. Sabar? Udah berapa lama nih? Emangnya kalian gak sadar? Kita mau menunggu dan sabar sampai kapan? Kita tidak boleh putus semangat ya. Pandemi ini akan cepat berakhir kok. Memangnya kamu gak ingat apa kata firman Tuhan? Tuhan mau kita sabar, menunggu dan berdoa kepadanya. Alah, kamu gak usah rohani. Yang sekarang kita lihat kenyataannya. Dulu sekolah online hanya 14 hari. Kamu udah berapa lama? Hampir 2 tahun kan? Given, coba kamu tenangin diri kamu dulu. Tuhan pasti sudah merencanakan hal yang sama buat untuk kita dan dunia ini. Dia tahu apa yang kita rasakan saat ini. Dia mau agar kita tetap berdoa dan berharap kepadanya. Coba deh sekarang kita berdoa kepada Tuhan supaya pandemi ini cepat terselesaikan. Memangnya dengan berdoa bisa menghilangkan virus COVID? Pandemi ini bisa langsung hilang dengan berdoa? Enggak kan? Ivan, sabarlah. Kita harus tetap setia berdoa kepada Tuhan. Pasti Tuhan mendengar seruan anak-anaknya. Dan Tuhan akan memulihkan negeri ini. Sama seperti firman Tuhan dari Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Asalkan kamu percaya kepada Tuhan, tak ada yang mustahil bagi Tuhan. Yuk, teman-teman, kita berdoa kepada Tuhan supaya pandemi ini cepat berakhir dan kita juga bisa bermain dengan teman-teman lagi. Terima kasih ya teman-teman untuk nasihatnya. Benar tuh apa kata Kalista, kita tuh gak boleh putus asa, apalagi sampai marah-marah ke Tuhan. Sikapku yang tadi jangan ditiru ya teman-teman. Justru kita harus ambil pelajaran dari sikapku untuk selalu sabar, berdoa, dan menunggu. Ingat ya teman-teman, pengharapan kita tidak akan sia-sia di dalam Tuhan. Semangat! Shalom adik-adik. Wah, hari ini siapa yang bersuka cita? Wah, semuanya bersuka cita ya adik-adik. Kita bersyukur hari ini kita bisa kembali beribadah ya. Kita sudah memuji Tuhan dengan sukacita ya, dengan pengharapan yang daripada Tuhan. Dan siapa tadi yang menyaksikan role play pendek dari teman-teman kita? Wah, adik-adik, siapa nih yang selalu menggerutu selama ini, yang suka marah-marah nih ya, gara-gara pandemi tidak berakhir? Ayo, ada tidak yang seperti itu? Wah, kalau ada yang seperti itu berarti kurang percaya kali ya kalau Tuhan akan menolong, menyertai. Nah, adik-adik, hari ini kita mau belajar ya. Apa sih tema dari Advent kita yang pertama? The Hope. Ya, pengharapan adik-adik. Nah, adik-adik, kalau kita hitung-hitung ya, memang pandemi yang kita alami ini adalah sudah hampir 2 tahun ya adik-adik. Wah, lumayan lama ya adik-adik.
kondisi yang membuat segala-galanya berubah adik-adik ya. Di mana-mana kita harus pakai masker ya. Banyak hal yang kita alami, banyak yang mengalami penderitaan ya, kesulitan di tengah pandemi ini. Tetapi apakah tidak ada pengharapan sama sekali? Tentu saja ada adik-adik ya. Di tengah penantian kita, di tengah pengharapan kita ya, kita tidak boleh putus asa, kita boleh terus berharap kepada Tuhan ya adik-adik. Nah, hari ini Losa mau kasih cerita tentang seorang juga yang harus menunggu lama adik-adik ya. Bukan karena pandemi, bukan juga karena kesusahan, tetapi karena ia menunggu kehadiran seorang juru selamat yang akan lahir, yang memberikan pembebasan kepada bangsa Israel. Pembebasan dari apa? Bukan dari penjajahan Romawi adik-adik, tetapi pembebasan dari hukuman dosa. Siapakah dia adik-adik? Wah, namanya adalah Bapak Simeon. Nah, Bapak Simeon ini adik-adik ya, dia tinggal di Yerusalem adik-adik. Dia adalah seorang yang saleh dan benar di hadapan Tuhan. Dia itu orangnya suka beribadah adik-adik, suka berdoa, bahkan berpuasa adik-adik. Dia selalu setia kepada Tuhan. Nah, dia selalu datang ke bait Allah adik-adik. Nah, Bapak Simeon ini adalah seorang yang dipenuhi dengan Roh Kudus adik-adik ya. Jadi dia selalu dipimpin, dia selalu disertai oleh Roh Kudus. Nah, dia juga pernah ya, Roh Kudus juga pernah berbicara kepada Bapak Simeon bahwa Bapak Simeon ini tidak akan mati adik-adik sebelum bertemu dengan bayi Yesus. Nah, tidak diceritakan adik-adik pada umur berapakah Bapak Simeon diberitahukan tentang kelahiran Tuhan Yesus itu oleh Roh Kudus. Kemungkinan masih muda atau sudah tua, tapi tidak dijelaskan umur berapa. Nah, kira-kira Bapak Simeon pada saat ini ketika ia sedang menanti kelahiran Tuhan Yesus, umur sudah tua adik-adik ternyata. Ya, ketika ia menantikan Tuhan Yesus lahir dan ia selalu di bait Allah, ternyata umurnya sudah tua. Wah, kalau kita bayangkan adik-adik ya, berapa lama nih penantian Bapak Simeon. Wah, begitu lama adik-adik. Ada yang pernah enggak dijanji oleh seseorang ya? Terus orang itu tidak kalian tunggu-tunggu janjinya, tidak dikasih ya, tidak kunjung-kunjung juga, janji yang diberikan itu tidak ditepati, bagaimana rasanya? Pasti kalian bilang, sudahlah, tidak usah ya menanti, tidak usah ditunggu, pasti tidak akan terjadi. Tetapi Bapak Simeon tidak seperti itu loh adik-adik. Dia tetap setia datang ke bait Allah, ya. Dia tetap memegang apa yang Roh Kudus katakan bahwa suatu saat nanti ia akan bertemu dengan bayi Yesus yang lahir itu, yang akan memberikan pembebasan kepada bangsa Israel. Nah, adik-adik, dalam penantiannya, apakah Bapak Simeon ini marah-marah? Tentu tidak adik-adik. Ya, apakah Bapak Simeon ini kesal? Wah, putus asa? Tidak ya. Dikatakan dalam Alkitab, dia dengan setia, tanpa putus asa, dia tetap terus memegang janji Allah bahwa dia pasti akan bertemu dengan Juru Selamat. Nah, adik-adik, kalau kalian membaca di dalam Alkitab, janji Allah itu selalu ditepati. Kita harus percaya kalau Allah berjanji pasti Tuhan menepati ya. Jadi ketika Allah berjanji, Allah pasti memberikan janjinya. Dan benar adik-adik ya, kalau kita baca kisahnya, pada akhirnya Bapak Simeon itu bertemu dengan bayi Yesus adik-adik. Allah menepati janjinya. Nah, ada seorang ibu juga namanya Ibu Hana adik-adik. Nah, ini salah satu orang yang menanti ya kedatangan kelahiran Tuhan Yesus. Ia seorang nabi ya, nabi perempuan yang juga ada di bait Allah. Dia selalu siang dan malam berada di bait Allah. Berarti dia rajin berdoa adik-adik, rajin beribadah juga, karena dikatakan siang malam adik-adik dia ada di bait Allah. Nah, dia juga tahu bahwa akan datang ya penghiburan ya dari Allah
melalui kelahiran Tuhan Yesus. Dan benar, bersama dengan Bapak Simeon, ya, dia menantikan ya kedatangan juru selamat itu, dan pada akhirnya mereka berdua bisa bertemu dengan bayi Yesus, ya. Yesus yang sudah lahir itu adik-adik di bait Allah. Nah, apakah penantian mereka sia-sia? Tidak adik-adik. Allah menepati janjinya. Mereka dengan setia, dengan sabar, tidak marah-marah, ya, tidak Tuhan mana yang janjinya, kenapa lama sekali ya, tidak menggerutu ya adik-adik, tetapi dia tetap berdoa, dia berharap, dia tidak putus asa. Apa yang Tuhan janjikan, mereka percaya bahwa Tuhan pasti akan menepatinya. Dan benar adik-adik, mereka akhirnya bisa bertemu dengan bayi Yesus. Nah, dalam kisah ini kita mau belajar ya adik-adik bersama-sama. Di dalam role play tadi, teman-teman kita sudah menggambarkan kondisi ya, bagaimana yang kita alami sekarang. Pandemi yang berkepanjangan adik-adik ya, membuat kita banyak mengalami kesusahan, perubahan di mana-mana ya. Kita tidak bisa bertemu dengan teman-teman, tetapi hari ini kita bersyukur ya. Sedikit demi sedikit Tuhan memulihkan. Kita bisa datang ke sekolah. Ada yang sudah ke sekolah? Pasti ada ya, sudah pergi ke sekolah bersama teman-teman. Dan kita berdoa sebentar lagi kita bisa datang ke sekolah minggu juga. Ya, pengharapan itu tidak akan sia-sia adik-adik. Ketika kita bertekun dalam doa, kita minta pertolongan Tuhan, Tuhan akan menyertai kita. Tuhan akan memulihkan kondisi yang saat ini kita alami. Kondisi pandemi adik-adik ya. Dan jangan putus asa ya adik-adik. Dalam kondisi situasi apapun, bukan hanya dalam pandemi, tetapi di dalam kehidupan kita sehari-hari, kesulitan-kesulitan yang kita alami ya, ketika kita harus menjalaninya, kita percaya Tuhan akan menolong dan memimpin kita. Di tengah-tengah Advent ini, Loso berharap di Advent pertama ini biar pengharapan itu ada bersama dengan kita semua dalam menantikan kelahiran Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus sudah lahir ya, tetapi kita akan merayakan kelahirannya. Biarlah di masa-masa Advent ini kita berharap, kita memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Biar firman Tuhan hari ini menolong kita. Jangan putus asa, ya, jangan patah semangat, teruslah berharap dan berdoa kepada Tuhan. Biar firman Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kami punya Allah yang selalu menepati janji. Allah yang berjanji menyertai kami dalam segala situasi dan kondisi. Di dalam Engkau kami punya pengharapan bahwa kami bisa menjalani hari ini. Kami bisa menjalani kondisi situasi pandemi yang sulit ini Tuhan. Dan hingga saat ini pun kami bisa melihat bahwa penyertaan Tuhan itu ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk semua yang Tuhan kerjakan. Untuk pengharapan itu di dalam Kristus yang akan lahir, yang akan kami rayakan kelahirannya. Pengharapan kehidupan kekal yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk berkat firman-Mu hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, sebelum kita berpisah, Lose mau kasih ayat hafalan kita hari ini yang terambil dari Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Biar firman Tuhan boleh memberkati setiap kita. Sampai jumpa minggu depan, Tuhan memberkati. Dadah. Ya adik-adik sudah mendengar ya firman Tuhannya. Nah, pengharapan kita tidak akan sia-sia di dalam Tuhan ya Lose. Kini kita akan memberikan persembahan, bisa lewat transfer di bawah ini atau melalui barcode di atas ini. Kita naikkan pujian, sungguh ku bangga Bapa. Bangga Bapa, ku
punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu itu menyenangkan hati-Mu. Kini ku persembahkan, Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Yuk kita akan masuk dalam doa adik-adik ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami sudah memuji nama-Mu, mendengar firman-Mu, dan kami juga telah memberikan persembahan. Terima kasih untuk berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih untuk kesehatan yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan berikan kesempatan kepada kami untuk kami boleh beribadah kepada Tuhan. Tuhan, ini persembahan kami. Tuhan pakai persembahan kami untuk pelayanan-Mu di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya adik-adik, bangkit berdiri, kita akhiri ibadah sekolah minggu kita pada saat ini. Kita naikkan pujian Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Yuk adik-adik, mari kita satu dalam doa ya. Tuhan, kami bersyukur hari ini kami boleh merayakan Advent pertama sebelum kami memasuki perayaan Natal. Terima kasih untuk sepanjang ibadah yang Tuhan sudah pimpin sertai, sehingga kami boleh merasakan berkat Tuhan melalui puji-pujian, melalui persembahan, bahkan firman Tuhan yang boleh kami dengarkan. Tuhan, sekarang kami mohon berkat Tuhan bagi setiap anak-anak kami. Biarlah kasih karunia, anugerah keselamatan, pimpinan dan penyertaan Tuhan menyertai dan memelihara kehidupan kami. Biarlah di Advent pertama ini dengan pengharapan yang daripada Tuhan, kami boleh menjalani hidup kami dengan pertolongan, dengan pemeliharaan dari Tuhan saja. Engkau yang menolong, memberkati setiap anak-anak kami Tuhan, dalam masa-masa studi mereka, dalam masa-masa pertumbuhan iman mereka, biar mereka terus boleh hidup dalam anugerah dan pimpinan Tuhan. Berkatilah orang tua mereka juga di dalam segala usaha dan pekerjaan, di tengah-tengah kondisi ini Tuhan, berkat Tuhan boleh tercurah dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, biar sekali lagi di Advent pertama ini kami boleh merasakan pengharapan daripada Tuhan yang tidak pernah hilang dalam kehidupan kami, dalam kami menjalani hari-hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah adik-adik, kita bersyukur ya hari ini kita sudah beribadah bersama-sama dalam rangka merayakan Advent
Advent pertama. Jadi sebelum kita Natal dan tanggal 25 kita akan melewati 4 minggu Advent ya. Minggu Advent pertama sampai keempat. Nah, hari ini adalah Advent pertama dengan tema apa adik-adik? Wah, sepanjang ibadah kita dengar ya, yaitu pengharapan. Nah, biarlah semuanya itu memberikan kita terus pengharapan dalam menjalani hari-hari kita. Nah, Lose mau kasih beberapa pengumuman buat kita. Minggu depan kita akan masuk dalam Advent kedua lagi ya. Biarlah kita terus menjalani hari ini, persiapkan hati kita untuk masuk dalam menyambut kelahiran Tuhan Yesus. Nah, setiap proyek ketaatan, aktivitas-aktivitas yang diberikan oleh Lose-Lose, biar itu boleh menolong kita, mengingatkan kita akan kasih Tuhan bagi setiap kita. Nah, Lose berterima kasih juga buat Lose Lia dan Lose Foni yang sudah melayani hari ini. Juga buat adik-adik yang sudah role play hari ini dalam pelayanan mereka, biar Tuhan terus memberkati. Juga buat adik-adik yang tetap beribadah di rumah, tetap setia, sekali lagi jangan patah semangat, jangan putus asa ya. Kita terus berjalan bersama Tuhan ya. Kita percaya Tuhan akan menolong kita keluar dari pandemi dan kita bisa bertemu kembali ya Lose bersama adik-adik di gereja ya, beribadah bersama-sama. Nah, terus family altar yang diberikan tiap minggu biar menolong kita bertumbuh bersama dengan mama papa untuk boleh berdoa dan mendengarkan firman Tuhan bersama. Itu pengumuman Lose hari ini. Sekali lagi tetap semangat ya. Ada pengharapan dari Tuhan ya, biar sukacita itu selalu ada dalam kehidupan kita. Sampai jumpa di ibadah Minggu Advent kedua minggu depan. Dadah. Dadah.